Subtopik pada pembahasan kita kali ini ada 5 subtopik. Yang pertama, pengenalan evaluasi empiris. Yang kedua, perancangan eksperimen, baik hipotesa, variabel, rancangan, dan paradigma. Yang ketiga, partisipasi, IRB, dan etika pengumpulan data. Yang keempat, analisa data dan interpretasi hasil. Dan subtopik yang terakhir adalah penggunaan hasil rancangan. Nah, kita akan membahas subtopik yang pertama, yaitu pengenalan evaluasi empiris. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih evaluasi? Evaluasi merupakan kegiatan menilai sesuatu hal dengan perbandingan pada serangkaian kriteria tertentu. Yang dievaluasi pada interaksi manusia dan komputer adalah desain dan implementasinya. Jadi, evaluasi empiris adalah proses penilaian dengan cara penelitian, eksperimen, maupun observasi. Data empiris merupakan data yang diperoleh, ditemukan, disimpulkan dari sebuah eksperimen atau penelitian. Mengapa dilakukan evaluasi? Yaitu untuk memastikan cocok tidaknya dengan permintaan pengguna atau tujuan pengguna, dan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan user. Tujuan utama evaluasi: melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Desain sistem memungkinkan user melakukan tugas dengan lebih mudah. Melihat efek interface bagi pengguna. Kemudian, untuk mempelajari sistem, usability, dan perilaku user. Mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Perancangan eksperimen terdiri dari hipotesa, variabel, dan rancangan. Teknik pengumpulan data terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, teknik observasi yang terbagi ke dalam think aloud, analisa protokol, automatic protocol analysis tool, dan fast task walkthroughs. Dan yang kedua, teknik query yang terbagi ke dalam interview dan kuesioner. Selanjutnya, paradigma evaluasi, jenis-jenis paradigma. Yang pertama ada quick and dirty evaluation, yang kedua ada usability testing, yang ketiga ada value studies, yang keempat ada predictive evaluation. Untuk pengertian dari quick and dirty evaluation adalah umpan balik berupa keinginan dan yang disukai dari user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Yang kedua, ada usability testing, melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati. Dari proses inilah maka dibuatkan desain sistemnya. Yang ketiga, ada value studies, berbeda dengan usability testing. Evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya. Yang keempat, ada predictive evaluation, didasarkan kepada pengalaman seseorang ahli dalam menghadapi user. Dan biasanya hal ini dijadikan patokan untuk memprediksi masalah-masalah pengguna sebuah produk. Partisipasi, IRB, dan etika. Partisipasi merupakan keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan. Bentuk partisipasi antara lain partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan. IRB merupakan sebuah kelembagaan Dewan Peninjau atau IRB, juga dikenal sebagai Komite Etika Independen atau Dewan Peninjau Etik, adalah panitia yang telah ditunjuk secara resmi untuk menyetujui, memantau, dan meninjau biomedis dan perilaku penelitian yang melibatkan manusia. Etika evaluasi terdiri dari 4 hal, yaitu kerahasiaan hasil evaluasi, keamanan evaluasi, interpretasi hasil evaluasi, dan penggunaan evaluasi. Metode pengumpulan data. Dalam evaluasi terdapat 4 metode pengumpulan data, yaitu
yaitu 1. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang tertulis yang ditunjukkan kepada responden jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat lalu direkam. Kedua, observasi, yaitu pengamatan yang melibatkan semua indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, dan juga perasa. 3. Wawancara adalah pengambilan data melalui wawancara secara lisan, ataupun juga langsung, ataupun juga tatap muka. 4. Dokumen, yaitu data yang melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari semua lembaga atau institusi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang analisa data dan interpretasi hasil. Analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis dan interpretasi hasil diperlukan untuk merangkum apa yang telah kita peroleh. Menilai apakah data tersebut berbasis kenyataan, teliti, dan benar. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.